Selamat datang kembali di channel Andi 4. Pada video kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film yang berjudul Mechanic Resurrection. Film ini dirilis tahun 2016 dan dibintangi oleh aktor favorit saya, yaitu Om Jason Statham. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisahnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang mantan asasin atau pembunuh bayaran yang sedang menikmati masa pensiunnya. Dia bernama Arthur Bishop. Suatu hari Bishop pergi ke sebuah restoran. Dan ketika dia masuk restoran, dia merasa banyak orang yang mengawasinya. Lalu saat dia duduk santai sambil minum tuak, dia didatangi oleh seorang wanita Asia yang mirip dengan Andri Okita. Sebut saja namanya Mawar. Mawar memberitahu kalau bosnya sekarang sedang mengincar 3 orang untuk dibunuh. Bishop yang mengetahui kalau itu hanyalah sebuah prank, mengambil foto wanita itu lalu menghajar semua orang yang mengawasinya. Bishop yang tahu kalau dia sudah dikepung kabur menggunakan kereta gantung. Karena dia tahu masih dikejar, dia nekat loncat dari kereta gantung itu menuju ke sebuah para layang. Dan pengajaran pun berakhir. Scene pun berpindah di sebuah pantai di Thailand, di mana di situ terdapat Bishop yang sedang menemui seorang perempuan yang bernama Mae. Bishop berniat tinggal di sana untuk sementara waktu, dan Mae pun mengantarnya ke sebuah kamar. Dan ternyata Bishop pernah tinggal di situ. Dia pun membuka ubin di kamar itu untuk mengambil peralatannya yang masih tersimpan rapi di sana. Dengan seperangkat alat kerja, dia mulai mencari tahu siapa si Mawar itu. Dan dengan kecanggihan laptop si Unyil, akhirnya Bishop tahu siapa Mawar dan untuk siapa dia bekerja. Dan ternyata Mawar kerja untuk seorang yang bernama Crane. Keesokan harinya, Bishop yang sedang menikmati suasana pagi di pantai dibikin terpesona oleh seseorang wanita seksi yang sedang jalan-jalan di tepian pantai. Dia bernama Gina. Ternyata pada saat itu Gina sedang mencari kediaman Mae. Setibanya di tempat Mae, Gina cuma mau minta first aid untuk luka di tubuhnya. Mae pun yang berbelas kasih memberikan first aidnya secara sukarela. Tidak seperti kalian pas main PUBG, pas diminta first aid bilangnya cuma ada bandage 5. Pada malam harinya, Mae mendengar sebuah keributan dari sebuah kapal. Dan ternyata itu Gina yang sedang dibondek oleh seseorang yang bernama Frank. Mae yang panik berlari menuju kamar Bishop untuk meminta pertolongan. Dengan jiwa batik Madrid, Bishop pun pergi menyelamatkan Gina. Sesampainya di kapal, Bishop langsung menghajar Frank sampai Frank langsung tewas di sana. Gina pun dibawa oleh Mae dan Bishop mengurus mayat. Dan saat Bishop menggeledah kapal, dia menemukan paspor Gina dan ponselnya yang terpasang wallpaper wajah Bishop. Lululululu. Selesai mengurus jenazah, Bishop kembali ke kamarnya dan menginterogasi Gina. Dan ternyata Gina adalah orang yang juga ditugaskan oleh Crane untuk mengawasi Bishop. Dia terpaksa melakukan itu karena ingin melindungi orang-orang yang ada di penampungan yang akan diperjualbelikan oleh Crane. Dan sepertinya Bishop bisa memaafkan Gina. Singkat cerita, esok malamnya Gina mendatangi Bishop dan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena telah melibatkan Bishop. Dalam percakapan itu, Bishop juga bercerita bahwa dia dan Crane dulunya adalah korban perdagangan manusia. Mereka dilatih menjadi prajurit waktu kecil, namun Bishop bisa kabur, tapi Crane tetap di sana. Dan Crane pun disalahkan atas kaburnya Bishop dan dihajar oleh pelatihnya di sana. Dan Bishop pun menyimpulkan kalau Crane saat ini sedang melakukan semua ini untuk balas dendam. Malam semakin larut dan semakin dingin. Mereka pun terbawa oleh suasana yang sendu. Hingga akhirnya mereka pun bercocok tanam di kamar Bishop. Loh, kok enak? Suatu hari, tempat Bishop dan Gina didatangi oleh anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi untuk membawa Bishop dan Gina kepada Crane. Sempat tonjok-tonjokan, tapi akhirnya Gina dan Bishop bisa ditangkap
dan Bishop pun ditodong banyak senjata. Karena tidak ada pilihan lain, Bishop pun menuruti kemauan Crane. Setibanya di tempat Crane, Bishop diberi misi oleh Crane untuk membunuh beberapa orang dengan imbalannya adalah nyawa Gina. Dan misi pertamanya adalah membunuh seorang yang bernama Krill. Krill ini adalah seorang mafia Afrika yang sedang dipenjara di Malaysia. Setibanya di Malaysia, Bishop mulai merancang strategi untuk membunuh Krill. Dia pun menyamar sebagai seorang buronan di Malaysia agar bisa masuk penjara. Setelah masuk penjara, Bishop membunuh orang yang akan membunuh Krill. Dan itu membuat Krill menaruh kepercayaan kepada Bishop untuk mengundang Bishop ke ruangannya untuk berbincang-bincang. Di dalam ruangan Krill mengatakan kalau dia berniat menjadikan Bishop sebagai anak buahnya. Dan ketika Krill tidak melihat ke arah Bishop, Bishop pun menyekik Krill hingga pingsan. Kemudian Bishop membuat ramuan jamu yang mematikan dan mencekoki Krill hingga overdosis dan tewas. Saat semua orang tahu kalau Krill tewas, suasana menjadi kacau dan Bishop memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana dengan cara meledakkan dinding dan melompat ke laut menuju kapal yang disiapkan oleh Crane. Setelah misi pertamanya sukses, Bishop kembali diberi misi untuk menghabisi seseorang yang bernama Adrian. Bishop pun langsung mengawasi dan mengamati apa saja keseharian dari Adrian. Setelah itu, Bishop mulai merencanakan dan mempersiapkan apa saja yang dia butuhkan untuk membunuh Adrian. Dari informasi yang dia dapatkan, ternyata Adrian suka berenang di sebuah kolam renang kaca yang ada di lantai paling atas di apartemennya. Keesokan harinya, Bishop kembali menyamar sebagai tukang pipa air, lalu memanjat dinding di apartemen sampai di bawah kolam milik Adrian. Kemudian dia mengebor bagian bawah kolam renang milik Adrian. Tepat saat Adrian akan berenang, Bishop memasukkan cairan kimia yang bisa memecahkan kaca dalam hitungan detik. Setelah kacanya pecah, Adrian tidak bisa melarikan diri lagi dan Adrian pun terjatuh dari atas dan tewas seketika. Setelah misi selesai, Bishop diperbolehkan untuk menghubungi Gina. Dan saat video call, Gina memperlihatkan nomor kapal yang dinaikinya. Bishop pun langsung mencari kapal itu dan membawa Gina kabur. Setelah mengetahui lokasi kapal itu, Bishop pun pergi menggunakan alat selam. Dan setibanya di sana, Bishop pun menghajar satu persatu anak buah Crane. Namun sialnya jumlahnya terlalu banyak, Bishop pun tertangkap dan Crane mengancam kalau Bishop membuat ulah lagi dan tidak menjalankan misinya, maka Gina akan tewas. Scene berpindah di Bulgaria, di mana di situ adalah tempat misi terakhir Bishop. Dan kali ini korbannya adalah seseorang yang bernama Max. Max sendiri tinggal di sebuah markas militer dengan penjagaan super ketat. Bishop pun tidak kekurangan Eddie. Dengan memanfaatkan prosedur darurat yang ada di rumah sakit terdekat, dia berhasil pergi ke markas Max. Setibanya di sana, Bishop pun masuk ke dalam markas Max dan menghajar beberapa orang penjaga. Max yang panik segera menuju panic room untuk menyelamatkan diri dan menunggu hingga situasi sudah kondusif. Namun ternyata Bishop lebih dulu tiba di panic room. Namun di situ Bishop tidak langsung membunuh Max, melainkan dia mengajak Max untuk bekerja sama dengannya dengan cara berpura-pura mati karena ledakan. Bishop juga mengatakan kalau Crane sebenarnya menginginkan kapal selam milik Max. Max pun menyetujuinya dan akan memancing Crane untuk keluar. Dan rekayasa itu pun dimulai. Ketika Max sedang melihat kapal selam miliknya, bom yang sudah disiapkan pun meledak. Setelah rekayasa itu selesai dimainkan, Bishop pun menghubungi Crane untuk segera mengambil kapal selam milik Max. Crane pun menugaskan beberapa anak buahnya untuk mengambil kapal itu. Dan setibanya di sana, Bishop langsung mengknok mereka semua dengan jebakan yang sudah dipersiapkan. Setelah itu, Bishop pun mendatangi kapal milik Crane dan kembali menghajar anak buah Crane. Namun kali ini aksinya berjalan lebih baik, karena anak buah Crane sudah tinggal sedikit karena sudah diajarnya di tempat Max tadi. Namun naas, saat itu Gina harus tertembak di bagian perut karena melakukan perlawanan, dan Gina yang terluka dibawa oleh Crane untuk memancing Bishop. Setibanya di ruang navigasi, Crane ternyata berencana meledakkan kapal itu dan akan pergi menggunakan perahu yang tersedia. Akhirnya Bishop pun bisa bertemu dengan Gina dan menyelamatkan Gina dengan cara memasukkan Gina ke dalam kapsul keselamatan dan mengeluarkan Gina dari kapal itu.
Melihat Crane yang akan kabur, Bishop pun langsung menembaki anak buah Crane sehingga yang tersisa hanyalah Bishop dan Crane berdua. Akhirnya mereka pun berduel, tapi sudah jelas siapa yang akan menang karena itu sudah diperintahkan oleh Pak Sutradara. Setelah mengalahkan Crane, Bishop kembali ke dalam kapal yang akan meledak itu. Entah apa yang telah direncanakan oleh Bishop, lalu kapal pun meledak dan terbakar. Gina yang selamat dari ledakan itu pun menangis terseduh-seduh karena melihat kapal yang dinaiki pacarnya telah hancur dan berantakan. Setelah kejadian itu, Gina kembali ke Kamboja untuk menjadi guru di sana. Tak disangka ternyata Bishop masih hidup dan datang ke tempat Gina mengajar. Di tempat lain, Max melihat rekaman CCTV dan mengetahui bahwa Bishop masih hidup dengan cara masuk ke ruang jangkar kapal, dan film pun berakhir dengan senyum dari Max.